Chapter 1. Rumah tua di Bukit Seongbuk. Assalamualaikum Sobat Merenda Kisah. Di setiap kisah inspiratif, pasti ada hikmahnya. Bayangkan, seorang pemuda sederhana, yang hanya ingin menolong keluarganya, malah terjebak dalam pusaran gelap pengkhianatan dan cinta terlarang. Di sebuah rumah tua, di sudut sepi kota Seoul, rahasia kelam tersembunyi di balik dinding-dinding bisu. Mata-mata mengintai. Dan cinta, lahir dari luka yang belum sembuh. Apa yang sebenarnya menunggu Imam Baihaqi dan Kang Mo Yeon di balik sunyinya malam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Agar kelak, sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Sebutkan juga kota asal kamu ya. Like dan subscribe ke channel ini. Karena dukungan kecilmu sangat berarti untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Yuk kita mulai kisahnya. Langit sore di Seoul mendung, seolah ikut merasakan berat di dada Imam Baihaqi. Ia memandangi jalanan sempit yang basah, matanya sayu karena kelelahan perjalanan panjang dari Incheon. Di tangannya, hanya ada tas ransel usang, penuh dengan baju seadanya dan secarik surat kontrak kerja yang ditandatanganinya tanpa banyak tanya. Bus reot itu akhirnya berhenti di sebuah halte kecil, sepi dan nyaris tersembunyi di antara deretan pohon pinus. Imam turun, menghela napas panjang. Udara musim gugur menggigit kulitnya. Di sana, seorang pria tua berjas hitam sudah menunggunya. Tuan Oh, begitu ia mengenalkan diri dengan suara yang lebih dingin daripada angin pegunungan. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menaiki jalanan berliku menuju perbukitan Seongbuk. Di sanalah, berdiri sebuah rumah tua besar bergaya Victoria. Catnya mengelupas, pagar besi berkarat, dan jendela-jendelanya seperti mata mati yang menatap kosong ke dunia. Imam menelan ludah. Ada sesuatu yang ganjil. Rumah itu bukan hanya tua, tapi juga sunyi. Sunyi yang menusuk hingga ke tulang. Inilah tempat kerjamu, kata Tuan Oh singkat. Kau akan merawat Madam Kang Mo Yeon. Tidak bertanya. Tidak keluar rumah tanpa izin. Tidak pernah campur tangan. Imam hanya mengangguk patuh. Walau dalam hati, ketakutan kecil mulai tumbuh. Namun ia mengingat janji pada ibunya. 2 tahun saja. Dengan gaji total 360 juta rupiah, cukup untuk melunasi seluruh hutang keluarganya sebesar 300 juta, dan sisanya untuk memperbaiki rumah reot mereka di kampung. Ia menggenggam erat janji itu dalam hatinya. 2 tahun. Hanya 2 tahun. Pintu berat itu berderit saat dibuka. Udara lembab dan aroma kayu tua menyambut mereka. Di dalam ruang tamu besar, dengan lampu remang-remang, duduklah seorang wanita di kursi roda. Kang Mo Yeon. Ia tak lebih dari bayangan kesedihan. Kulitnya pucat, pipinya cekung, rambut hitam panjangnya tergerai tanpa tatanan. Tatapan matanya kosong. Namun saat matanya bertemu dengan Imam, ada sesuatu yang bergetar di udara. Seperti dua jiwa yang sama-sama terluka, saling mengenali dalam diam. Saya Imam Baihaqi, ujar Imam pelan, membungkuk hormat. Kang Mo Yeon tidak membalas. Hanya menatapnya lama, seolah sedang menimbang apakah pemuda ini musuh, atau sekadar hantu baru dalam hidupnya yang sudah penuh kehancuran. Dalam hati kecilnya, Imam berdoa diam-diam. Semoga semua ini hanya perasaannya saja. Semoga ia bisa bertahan. Namun jauh di sudut pikirannya, sebuah firasat gelap mulai berbisik. Bahwa rumah ini, bahwa wanita ini, bahwa takdir yang membawanya ke sini, akan merubah hidupnya selamanya. Chapter 2. Kontrak sunyi. Malam pertama Imam Baihaqi di rumah itu terasa seperti memasuki dunia lain. Lorong-lorong panjang berderit setiap kali angin berhembus dari celah jendela. Lampu temaram memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dan Kang Mo Yeon, seolah menjadi bagian dari rumah itu sendiri. Diam. Membeku. Terperangkap. Imam menyiapkan makan malam sederhana. Semangkuk sup hangat dan sepotong roti, diletakkan di atas nampan kayu. Dengan langkah perlahan, ia menghampiri Kang Mo Yeon yang duduk di ruang baca, dikelilingi tumpukan buku tua berdebu. Makan malam. Madam, ucap Imam dengan suara serendah mungkin. Kang Mo Yeon melirik sekilas. Tanpa kata, tanpa senyum. Ia hanya menggerakkan tangan kirinya sedikit, isyarat bahwa Imam boleh mendekat. Imam membantu menyuapi saat tangannya tampak lemah. Tiap suapan terasa berat, seolah diiringi beban masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Di sela kesunyian, Imam memperhatikan sekeliling. Ada potret-potret tua tergantung di dinding. Wajah Kang Mo Yeon muda, berdiri di samping seorang pria parubaya dengan jas mewah. Senyum mereka dipaksakan. Mata mereka kosong. Setelah makan, Kang Mo Yeon kembali menatap jendela besar di ruang tamu.
memandangi taman yang gelap, tanpa cahaya. Imam membersihkan meja makan dan berusaha mengusir kegelisahan yang mulai merayapi hatinya. Namun saat ia hendak mematikan lampu dapur, sesuatu menarik perhatiannya. Di pojok ruangan, ada sebuah pintu kecil. Catnya lebih baru dibandingkan dinding lain. Dan ada bekas sidik jari samar di gagangnya. Seolah ada seseorang yang sering membukanya diam-diam. Imam mencoba mengabaikannya. Ini bukan urusannya. Ia di sini hanya untuk bekerja, bukan mencari masalah. Namun saat ia kembali ke kamarnya, rasa tidak nyaman itu semakin membesar. Terlebih saat ia mendengar suara langkah pelan di lorong. Padahal semua penghuni rumah sudah tidur. Malam semakin larut. Imam terbaring di kasur sempit, menatap langit-langit, mendengarkan detak jam tua yang menggema di seluruh rumah. Di luar, angin menderu. Di dalam, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang perlahan tapi pasti, menariknya masuk ke dalam kisah kelam yang belum selesai ditulis. Dan Imam tahu, malam ini adalah awal dari sebuah kontrak sunyi yang lebih berat dari sekadar tanda tangan di atas kertas. Chapter 3. Gadis di balik kursi roda. Pagi pertama Imam Baihaqi di rumah itu disambut kabut tebal yang merayap dari Bukit Siongbuk. Rumah tua itu tampak semakin bisu, seolah menyimpan ratusan rahasia di balik setiap retakan temboknya. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, Imam mendorong kursi roda Kang Mo Yeon ke taman belakang. Udara segar, meski dedaunan basah dan dingin. Taman itu dulunya pasti indah, tapi kini dipenuhi semak liar dan patung-patung batu berlumut. Kang Mo Yeon memejamkan mata, membiarkan angin musim gugur menerpa wajah pucatnya. Sesaat, Imam melihat sisi lain dari wanita itu. Ada ketenangan yang hampir rapuh. Seperti seseorang yang pernah bermimpi, lalu memilih menyerah. Diam-diam, di sela tugasnya, Imam mulai bertanya dalam hati. Siapa Kang Mo Yeon sebenarnya? Apa yang membuatnya terjebak dalam rumah ini, dalam tubuh yang tak lagi bebas? Suatu sore, saat hujan turun pelan, Imam menemukan sebuah album foto tua di rak ruang baca. Tanpa sengaja, ia melihat foto-foto masa muda Kang Mo Yeon. Seorang gadis belia, bermata bercahaya, dengan senyum penuh harapan. Dalam satu foto, Kang Mo Yeon muda berdiri di galeri seni, memegang kuas dan kanvas. Di belakangnya, seorang pria tua berpakaian mewah memegang bahunya. Senyum Kang Mo Yeon di foto itu tidak bahagia. Ada ketakutan samar yang sulit disembunyikan. Imam menutup album dengan hati-hati, saat suara roda kursi meluncur di lantai marmer mendekatinya. Kau suka melihat masa lalu orang lain? Suara Kang Mo Yeon lirih, namun mengiris. Maafkan saya, Madam. Saya tidak sengaja, ujar Imam cepat, membungkuk. Kang Mo Yeon menatapnya lama. Tatapan yang seolah menimbang, mengukur apakah Imam pantas dipercaya. Akhirnya, ia berbisik, tidak ada masa lalu yang layak dilihat. Semua hanya serpihan luka. Malam itu, Imam berbaring di kamarnya, mendengarkan rintik hujan di atap. Dalam pikirannya, wajah Kang Mo Yeon muda terus muncul. Penuh harap, lalu padam. Di sudut pikirannya, janji pada ibunya kembali bergaung. Janji untuk bertahan. Untuk tidak terlibat lebih dalam dari yang seharusnya. Namun di dalam hatinya, suara lain berbisik. Suara yang berkata bahwa kadang, menyelamatkan seseorang jauh lebih penting dari sekadar menepati janji. Di luar kamar, di ujung lorong gelap, terdengar derak lantai kayu. Langkah kaki. Terlalu ringan untuk Kang Mo Yeon. Terlalu cepat untuk perawat lansia yang tinggal di rumah itu. Imam menahan napas. Ada orang lain di rumah ini. Seseorang yang berusaha tidak terlihat. Chapter 4. Bisikan di lorong gelap. Malam-malam berikutnya, Imam Baihaqi mulai terbiasa dengan suara-suara aneh di rumah itu. Langkah kaki samar. Bayangan di ujung koridor. Bisikan pelan yang hilang saat ia mencoba mendekat. Suatu malam, ketika Imam tengah mengunci pintu dapur, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sebuah pintu kecil di bawah tangga, terbuka sedikit. Padahal siang tadi, ia yakin pintu itu terkunci rapat. Dengan jantung berdegup kencang, Imam mendekat. Di balik pintu itu, hanya ada tangga kecil menuju ruang bawah tanah. Gelap, lembab, dan berbau tanah basah. Ia menelan ludah. Instingnya berkata untuk tidak turun. Namun rasa penasaran lebih kuat. Langkah pelan membawa Imam turun beberapa anak tangga. Cahaya dari ponsel tuanya menyorotkan debu beterbangan. Ada rak-rak tua, koper berdebu, dan lukisan-lukisan usang bersandar di dinding. Di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah lukisan rusak, gambarnya hampir pudar. Namun masih tampak jelas. Sosok Kang Mo Yeon muda, berdiri di tengah taman bunga, tersenyum,
kepada seorang pria muda yang wajahnya dicoret kasar. Sebelum Imam sempat mengamati lebih jauh, suara langkah kaki dari atas membuatnya tersentak. Seorang mendekat. Dengan cepat, Imam mematikan senter dan menahan napas dalam gelap. Langkah itu berhenti di mulut tangga. Diam. Mengintai. Beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad berlalu. Akhirnya, langkah itu mundur perlahan, menjauh. Imam keluar dari ruang bawah tanah dengan dada sesak. Tak ada siapa-siapa di lorong. Tapi di gagang pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah tanda cap jari kecil basah, seperti baru saja disentuh. Keesokan paginya, Imam berusaha berlagak biasa. Ia membantu Kang Mo Yeon bersiap di ruang baca, menyeduh kopi pahit seperti biasa. Namun diam-diam, ia mulai memperhatikan sesuatu. Pintu kamar perawat lansia itu sedikit terbuka. Dan dari dalam, mata seorang wanita tua menatap tajam, tidak seperti biasanya. Imam tahu, ia diawasi. Setiap geraknya, setiap napasnya. Rumah ini tidak hanya menyimpan luka. Rumah ini sedang berburu. Chapter 5. Luka yang tidak pernah sembuh. Hujan turun sepanjang sore, membungkus rumah tua itu dengan suara gemuruh yang berat. Imam Baihaqi duduk di balkon belakang, menunggu Kang Mo Yeon yang meminta untuk dibawa keluar sejenak. Beberapa menit kemudian, wanita itu muncul dengan selimut di atas pangkuannya. Ia meminta Imam mendorong kursi rodanya ke bawah pohon maple besar di taman belakang. Di bawah naungan daun basah, Kang Mo Yeon menatap langit kelabu. Wajahnya kosong, tapi matanya penuh badai yang tersembunyi. "Madam, apa Anda kedinginan?" tanya Imam hati-hati. Wanita itu tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, suaranya keluar pelan, hampir tak terdengar. "Dulu, aku bermimpi akan menjadi pelukis besar," bisik Kang Mo Yeon. "Aku ingin keliling dunia, membawa kanvas dan warna bukan rantai dan janji kosong." Imam mendengarkan diam-diam. Untuk pertama kalinya, Kang Mo Yeon membuka pintu masa lalunya. Ia bercerita tentang masa mudanya. Tentang ayahnya yang memaksanya menikah dengan pria kaya untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Tentang malam-malam panjang di mana ia duduk di ruang kerja suaminya, memandangi lukisan-lukisan yang tidak pernah sempat ia selesaikan. "Saat aku jatuh cinta pada orang lain," lanjut Kang Mo Yeon dengan suara gemetar, "aku pikir aku akhirnya menemukan jalan keluar." Matanya berkaca-kaca. Tapi ternyata, cinta itu juga pengkhianatan. Dan kecelakaan itu bukan kecelakaan. Imam menunduk. Ada perih yang merayap di hatinya. Bukan sekadar kasihan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Dalam diamnya, Imam berjuang melawan perasaan yang tumbuh tanpa izin. Ia tahu, jatuh hati pada Kang Mo Yeon bukan hanya salah, tapi juga bisa menghancurkan segalanya. Namun setiap tatapan penuh luka itu, setiap getaran dalam suara Kang Mo Yeon, membuat hatinya tidak bisa berpaling. Malam itu, saat Imam kembali ke kamarnya, ia mendapati dirinya memandangi foto usang keluarganya. Wajah ibunya tersenyum lelah. Adik-adiknya tertawa kecil. Janji itu kembali menggema di hatinya. Janji untuk pulang membawa kemenangan. Bukan kegagalan. Tapi kini, janji itu bertabrakan dengan kenyataan. Kenyataan bahwa ada seseorang yang lebih membutuhkan dirinya daripada siapapun. Di bawah hujan yang masih turun, Imam tahu. Hidupnya tidak lagi sesederhana gaji dan utang. Chapter 6. Rahasia di balik laci terkunci. Malam itu, udara di rumah tua terasa lebih dingin dari biasanya. Angin mengetuk-ngetuk jendela seperti jari-jari tak kasat mata yang ingin masuk. Imam Baihaqi berbaring gelisah di tempat tidurnya. Matanya tak mau terpejam. Kertas peringatan yang ditemukannya siang tadi masih terlipat rapi di saku celana. "Jangan percaya siapapun." Kalimat itu berputar-putar di benaknya. Rasa takut dan penasaran bertarung dalam dadanya. Saat jam menunjuk pukul 2 dini hari, Imam membuat keputusan. Ia mengambil senter kecil dan berjalan perlahan ke ruang kerja Kang Mo Yeon. Lorong-lorong gelap terasa panjang dan menyesakan. Setiap derit lantai kayu terdengar lebih keras dari biasanya. Tapi Imam terus melangkah, menahan napas setiap kali bayangan bergerak di sudut matanya. Di ruang kerja, suasana dipenuhi aroma buku tua dan lilin yang sudah lama mati. Imam mengunci pintu dari dalam, lalu mendekati meja kayu besar di sudut ruangan. Tangannya bergetar saat menarik laci-laci kecil satu persatu. Hampir semua kosong. Hingga ia menemukan sebuah laci bawah dengan kunci besi kecil. Laci itu terkunci rapat. Dengan perasaan campur aduk, Imam mengeluarkan klip rambut yang diselipkan di balik jam tangannya. Ia tidak tahu pasti caranya, tapi rasa putus asa memberinya keberanian. Beberapa detik kemudian, terdengar suara klik kecil.
Laci itu terbuka perlahan. Di dalamnya, Imam menemukan setumpuk dokumen kuno. Fotokopi akta saham. Surat-surat pengunduran diri dari beberapa direktur perusahaan properti. Dan sebuah buku catatan kulit tua berisi tulisan tangan Kang Mo Yeon. Dalam buku itu, ia membaca kalimat yang membuat darahnya membeku. Jika sesuatu terjadi padaku, ini bukan kecelakaan. Ini rencana mereka. Dan aku tidak akan diam. Imam membalik halaman demi halaman. Setiap lembaran menyingkap fakta mengejutkan tentang perebutan saham, manipulasi kecelakaan, dan pengkhianatan dari orang-orang yang dulu dipercaya Kang Mo Yeon. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa kecelakaan itu adalah upaya untuk menghilangkan Kang Mo Yeon. Tiba-tiba, suara pintu berderit memecah keheningan. Seseorang membuka pintu ruang kerja dari luar. Dengan cepat, Imam mematikan senter dan menyelipkan dokumen ke dalam jaketnya. Ia berlindung di balik rak buku tua, menahan napas. Dalam remang cahaya bulan, ia melihat sosok bayangan melangkah masuk. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Sosok itu berdiri di tengah ruangan, seolah mencium jejak keberadaan Imam. Namun setelah beberapa menit yang mencekam, ia berbalik dan pergi, meninggalkan ruang kerja dalam keheningan mencekam. Imam tetap bersembunyi beberapa menit lagi, memastikan segalanya aman. Baru kemudian ia keluar, berkeringat dingin. Saat ia kembali ke kamar, hatinya sudah bulat. Rumah ini tidak hanya penuh luka. Rumah ini penuh jebakan. Dan ia harus memilih. Meninggalkan semua, atau menyelamatkan Kang Mo Yeon dari kejatuhan terakhirnya. Chapter 7. Cinta di antara luka. Keesokan paginya, langit Seoul masih kelabu. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah, membuat segalanya tampak lebih suram. Imam Baihaqi berdiri di dapur, tangannya gemetar saat menyeduh kopi pahit untuk Kang Mo Yeon. Pikirannya kacau. Semalam ia melihat bukti nyata pengkhianatan dan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Saat Imam mendorong kursi roda Kang Mo Yeon ke taman, ia merasa wanita itu menatapnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan tatapan kosong, tapi seolah ada sesuatu yang dipendam, menunggu untuk diungkapkan. Mereka berhenti di bawah pohon maple yang sama. Daun-daunnya berguguran perlahan, seperti hujan kenangan. Kau tahu, kau tidak harus tinggal di sini, kata Kang Mo Yeon pelan, memecah keheningan. Imam terdiam. Aku bisa memberimu cukup uang untuk kembali ke negaramu, lanjutnya. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam perang yang bukan milikmu. Imam menatap wajah Kang Mo Yeon. Wajah yang dulu mungkin penuh kebahagiaan, kini penuh luka dan ketakutan. Apa Madam pikir aku sanggup meninggalkan Madam dalam keadaan seperti ini? Tanya Imam lirih. Kang Mo Yeon tersenyum tipis. Senyum yang dipenuhi rasa sakit. Aku tidak ingin ada lagi yang terluka karena aku. Malam itu, saat hujan kembali mengguyur atap rumah tua, Kang Mo Yeon memanggil Imam ke ruang baca. Di sana, dengan cahaya lilin redup, ia menyerahkan sebuah map berisi dokumen asli. Bawa ini ke seseorang bernama pengacara Hanjo, katanya lirih. Dia satu-satunya yang bisa dipercaya. Imam memandang map itu lama. Beratnya seperti ribuan beban di tangannya. Saat hendak pergi, Kang Mo Yeon memanggilnya lagi. Imam. Suaranya bergetar. Imam berbalik. Mata Kang Mo Yeon berkaca-kaca. Tolong, apapun yang terjadi, jangan benci aku. Imam mendekat. Ia berlutut di depan Kang Mo Yeon, menggenggam tangannya yang dingin. Saya di sini bukan untuk membenci, Madam, bisik Imam. Saya di sini untuk melindungi. Sejenak, dunia berhenti berputar. Dalam diam itu, semua luka dan ketakutan mereka bersatu dalam satu janji tak terucap. Namun sebelum Imam pergi, Kang Mo Yeon menahan tangannya. Ada satu hal lagi, bisiknya pelan. Jika kau berhasil membawa semua ini ke tempat yang aman, aku akan memberimu 1 miliar rupiah. Imam terpaku. 1 miliar. Jumlah yang bisa mengubah hidupnya. Melunasi semua hutang. Membeli rumah baru untuk ibunya. Mengubah masa depan adik-adiknya. Janji kepada ibunya bergema kuat di hatinya. Janji untuk pulang sebagai pahlawan keluarga. Namun bersama tawaran itu, ada bahaya yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Imam menatap punggung Kang Mo Yeon yang perlahan menjauh ke dalam bayangan. Dan ia tahu, pilihannya malam ini akan menentukan segalanya. Chapter 8. Kejaran dalam bayangan. Malam itu, Imam Baihaqi menyelinap keluar dari rumah dengan membawa map berisi dokumen rahasia. Hujan deras membasahi jalanan, membuat setiap langkah terasa lebih berat. Ia harus menuju pusat kota Seoul, menemui pengacara Hanjo seperti yang diarahkan Kang Mo Yeon. Setiap sudut jalan terasa asing dan menakutkan.
Seolah mata-mata tersembunyi di setiap bayangan. Saat Imam memasuki stasiun kereta bawah tanah, ia merasa ada yang mengikuti. Bayangan hitam bergerak di belakangnya. Langkah cepat. Napas berat. Imam mempercepat langkah, berusaha tidak menarik perhatian. Namun saat ia memasuki peron yang sepi, dua pria berbadan besar mengepungnya dari arah berlawanan. "Serahkan tasmu," bisik salah satu pria itu dengan suara berat. Imam mundur setapak, memegang erat tasnya. Dalam sekejap, mereka menyerang. Imam mengelak, menendang salah satu pria di lututnya. Dengan segenap tenaga, ia berlari melompati pagar pembatas, masuk ke lorong servis yang gelap. Napasnya terengah-engah. Peluh bercampur hujan membasahi tubuhnya. Lorong sempit itu membawa Imam ke jalan belakang stasiun. Tanpa berpikir panjang, ia menghentikan sebuah taksi tua dan melompat masuk. "Ke Gang 6. Cepat!" serunya. Supir taksi menatapnya curiga, tapi melihat wajah Imam yang panik, ia melaju tanpa banyak tanya. Dalam perjalanan, Imam membuka sedikit map di pangkuannya. Dokumen-dokumen itu berisi bukti transfer ilegal, surat ancaman, dan salinan kontrak manipulasi saham. Segalanya lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang Kang Mo Yeon. Ini tentang sebuah jaringan gelap yang mengakar kuat di dunia bisnis Seoul. Taksi berhenti di depan sebuah gedung kecil, tersembunyi di antara deretan kafe dan toko. Dengan jantung berdegup keras, Imam mengetuk pintu kantor bertuliskan nama Hanjo. Seorang pria paruh baya dengan wajah letih membukakan pintu. "Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara berat. Imam menyerahkan map itu tanpa banyak bicara. Hanjo membukanya sekilas, matanya membelalak. "Kau harus kembali ke rumah itu sekarang," katanya tegas. "Mereka akan tahu ini segera." Imam mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu. Permainan sudah berubah. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah perang. Perang untuk kebenaran. Perang untuk menyelamatkan Kang Mo Yeon sebelum semuanya terlambat. Chapter 9. Malam terakhir di rumah sunyi. Imam Baihaqi kembali ke rumah tua itu lewat tengah malam. Gerimis masih turun tipis, membasahi rambut dan jaketnya. Dari kejauhan, ia melihat lampu rumah menyala terang. Tidak seperti biasanya. Ada mobil hitam mewah terparkir di depan gerbang. Dan dua pria berpakaian serba hitam berdiri di dekat pintu, seperti penjaga bayangan. Jantung Imam berdegup kencang. Ia merasakan firasat buruk. Dengan langkah pelan, ia memasuki rumah lewat pintu samping dapur. Berusaha sehalus mungkin agar tidak menarik perhatian. Dari celah pintu ruang tamu, ia melihat Kang Mo Yeon duduk di kursi rodanya. Menghadapi seorang pria muda dengan setelan jas mahal. Pria itu tersenyum licik. Wajahnya, wajah yang sama dengan foto di liontin Kang Mo Yeon. Hanji. Orang yang dulu pernah dicintainya. Orang yang menghancurkannya. "Dengarkan aku, Mo Yeon." Suara Hanji terdengar tenang, tapi penuh ancaman. "Berikan saham itu. Lupakan masa lalu. Kau masih bisa hidup nyaman." Kang Mo Yeon menatapnya dingin. "Tidak. Aku akan melawan sampai akhir." Hanji tertawa kecil. "Sayang sekali. Aku sebenarnya tidak ingin melukaimu." Ia memberi isyarat kecil kepada pria-pria berjubah hitam itu. Imam tahu ia harus bertindak. Tapi 2 lawan 1 dalam kondisi seperti ini bukan pilihan mudah. Saat salah satu pria menarik benda panjang dari balik jasnya, Imam bergerak. Ia melompat ke ruang tamu, menendang pria itu tepat di lengan, membuat benda itu terjatuh. Pisau. Keributan terjadi seketika. Hanji berteriak, "Tangkap dia!" Imam berkelit, menahan serangan dengan keberanian lebih besar dari ketakutannya. Ia berhasil meraih pisau yang jatuh dan berdiri di depan Kang Mo Yeon, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Kau pikir kau pahlawan?" ejek Hanji. "Kau hanya budak yang dipakai dan dibuang." Imam mengabaikannya. Matanya tetap fokus pada pria-pria yang mendekat. Dalam hitungan detik, Kang Mo Yeon bergerak dengan cepat. Ia menabrakkan kursi rodanya ke meja kaca besar di samping ruangan, menciptakan suara pecahan keras. Kekacauan terjadi. Lampu bergoyang, ruangan gelap sejenak. Imam menarik Kang Mo Yeon dengan cepat ke arah pintu belakang. Mereka berlari, menembus hujan, menuju jalanan gelap di belakang rumah. Di belakang mereka, teriakan kemarahan menggema. Langkah kaki mengejar. Tapi Imam tidak berhenti. Tidak kali ini. Malam ini bukan hanya tentang pelarian. Malam ini adalah tentang bertahan hidup. Demi cinta. Demi kebenaran. Demi janji yang telah terpatri dalam diam. Chapter 10. Janji di bawah langit Seoul. Malam masih basah oleh hujan saat Imam Baihaqi dan Kang Mo Yeon berlari menembus lorong sempit di belakang rumah. Napas mereka berat,
langkah mereka tergesa. Di kejauhan, suara mobil mengejar, lampu sorot menari liar di antara rintik air. Imam menggenggam tangan Kang Mo-yeon erat, seolah seluruh dunia bersekongkol untuk memisahkan mereka. Mereka berbelok ke gang sempit, menuruni jalan setapak berbatu, hingga tiba di depan sebuah gudang tua. Dengan cepat, Imam mendobrak pintu kayu rapuh dan menarik Kang Mo-yeon masuk ke dalam. Dalam kegelapan, mereka terdiam. Hanya suara detak jantung yang bergema di ruang kosong itu. Setelah beberapa menit, suara mobil menjauh. Hanya desah angin yang tersisa. Imam menghela napas panjang, mencoba menenangkan denyut darah yang memburu di pelipisnya. Ia berlutut di hadapan Kang Mo-yeon, menggenggam tangannya yang gemetar. "Madam, kita harus pergi dari kota ini," bisiknya. "Aku sudah serahkan dokumen itu pada pengacara Hanjo. Kebenaran akan segera terungkap." Kang Mo-yeon menatapnya. Mata sendunya berkilat dalam remang cahaya. "Aku sudah lelah, Imam," katanya lirih. "Aku tidak lagi berharap menang. Aku hanya ingin hidup tanpa ketakutan." Imam menggenggam tangannya lebih erat. "Selama saya di sini, tidak akan ada yang menyentuh Madam." Sejenak, dunia berhenti berputar. Dalam diam itu, semua luka dan ketakutan mereka bersatu dalam satu janji tak terucap. Saat fajar mulai merekah di balik awan tebal, Imam membawa Kang Mo-yeon keluar dari gudang. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju halte bus tua di pinggiran kota. Saat bus pertama melintas, mereka naik tanpa menoleh ke belakang. Seoul yang megah perlahan tertinggal di balik kabut. Berita tentang kejatuhan jaringan korupsi Hanji meledak di media 2 minggu kemudian. Interpol menangkap semua kaki tangan yang terlibat. Kebenaran tentang kematian suami Kang Mo-yeon pun terbongkar. Namun Imam dan Kang Mo-yeon memilih tetap hidup dalam bayang-bayang. Membangun hidup baru di kota kecil di pinggiran Korea Selatan. Hari-hari berlalu sederhana. Imam bekerja di bengkel kecil. Kang Mo-yeon mulai melukis kembali di teras rumah. Dalam setiap sujud panjang Imam, Kang Mo-yeon memperhatikan diam-diam. Dalam ketulusan Imam membantu tetangga, dalam kesabarannya menghadapi cobaan, dalam kelembutan saat memperlakukan orang tua, hatinya perlahan bergetar. Pada suatu sore yang tenang, di bawah pohon sakura yang bermekaran, Kang Mo-yeon berkata dengan suara pelan, "Imam, aku ingin belajar tentang Allah yang kau sembah." Mata Imam membelalak. Namun ia hanya menunduk, tersenyum haru. Beberapa minggu kemudian, dengan air mata yang jatuh perlahan, Kang Mo-yeon mengucapkan syahadat di hadapan seorang ustadz lokal. Ia memilih nama baru untuk dirinya. Namanya kini, Maryam. Tak lama setelah itu, di masjid kecil yang sederhana, dengan hanya beberapa saksi, Imam Baihaqi dan Maryam mengikat janji suci dalam pernikahan Islami. Tanpa pesta mewah, tanpa gaun megah. Hanya doa, air mata, dan rasa syukur yang memenuhi udara. Di sebuah rumah kecil di tepi danau, di bawah langit yang selalu kelabu, mereka memulai hidup baru. Bersama-sama. Dalam iman. Dalam cinta yang diajarkan oleh luka-luka lama. Dan di setiap hujan yang turun, di setiap malam sunyi. Imam Baihaqi menatap wajah Maryam dengan satu keyakinan. Bahwa cinta sejati, bukan tentang memiliki, tapi tentang bertahan. Tentang memilih tetap tinggal. Bahkan ketika dunia berkata untuk menyerah. Dalam perjalanan panjang, Imam Baihaqi dan Kang Mo-yeon menemukan apa yang selama ini mereka cari. Bukan sekadar pelunasan hutang, bukan sekadar pembalasan dendam, tapi sebuah rumah yang sesungguhnya. Rumah yang dibangun dari keikhlasan, ketulusan, dan cahaya iman. Di bawah langit Allah, cinta mereka tumbuh dalam diam. Dan pada akhirnya, cinta sejati adalah saat dua jiwa berserah. Tidak lagi saling menggenggam dengan paksa, melainkan saling menguatkan menuju ridhonya.